Haleluya. Mula pertama saya mengucapkan salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus buat seluruh sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, semua kita yang sudah datang dalam rumah Tuhan. Semoga damai sejahtera Allah ada di tengah-tengah kita. Kita tanpa kita rasakan, kita sudah ada pada minggu terakhir dari bulan yang ke-10. Dan minggu depan kalau Tuhan izinkan kita masih ada, kita beribadah sebagai minggu pertama dalam bulan yang ke-11. Dan kalau kita bisa melihat itu bahwa waktu bergulir berubah begitu cepat, maka kita harus segera sadar bahwa hari hampir siang. Kita harus segera bangun dari tidur kita untuk kita kemudian bersegera-segera, bergegas-gegas, mempersiapkan diri supaya kalau Tuhan datang, kapanpun Tuhan datang, maka kita sudah siap, kita layak menyambut Tuhan datang dalam kemuliaannya, kita diangkat di dalam kemuliaan. Dan semoga inilah yang menjadi kerinduan kita sekalian. Kita berkumpul bukannya sekedar datang dan pulang begitu saja setiap hari, seolah-olah tanpa ada sesuatu yang kita rasakan dalam setiap ibadah kita. Tapi biar hari-hari ini dalam segala kekurangan kesederhanaan ibadah kita boleh merasakan kuasanya yang mengubahkan kehidupan kita. Amin. Malam hari ini kita akan memeriksa sekali lagi di dalam kitab Ibrani pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Saya akan sangat senang kalau kita semua membaca ayat ini dengan segala kesungguhan dan ketekunan. Mohon kemurahan Tuhan untuk kita dapat menangkap sesuatu walaupun masih baru dalam tahap kita membaca ayat pertama. Walaupun belum diterangkan, tetapi kalau kita sungguh-sungguh, maka kita mulai melihat garis besar apa yang Tuhan akan berikan buat kita ya. Kitab Ibrani pasal yang pertama, kitab Ibrani pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Kita baca sungguh-sungguh, sangat taruh perhatian pada ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Sebab pada ayat 3 dan ayat 4 inilah yang akan saya tekankan malam hari ini ya. Ibrani pasal yang pertama, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-4. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Terus oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Terus jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Terima kasih ya. Pada bagian ini saya paling tidak sudah 3 kali menerangkan ayat ini, bahwa Dia duduk di sebelah kanan Allah yang maha besar di tempat yang maha tinggi. Sedemikian tinggi Dia. Ayat mengatakan jauh melebihi dari semua malaikat, sebab Dia sama seperti nama yang diberikan kepadanya, jauh lebih indah dari semua nama para malaikat ya. Memang dalam Alkitab disebutkan malaikat itu jumlahnya beribu-ribu laksa ya. Begitu banyak, jutaan, ratusan juta, miliaran mungkin ya. Tetapi perhatikan, dari sekian banyak malaikat tidak banyak yang disebutkan nama-nama mereka. Yang saya tangkap dalam apa yang saya baca ya, ada 3 paling tidak ya, yaitu Mikael sebagai panglima bala tentara Allah, Gabriel sebagai utusan Allah yang diutus untuk menyatakan kehendaknya buat manusia dari zaman ke zaman. Kemudian yang ketiga, Lucifer sebagai pemimpin dari pemujaan kepada Allah. Dia pemimpin musik, dia pemimpin paduan suara, dia pemimpin penyembahan untuk menyembah Allah yang paling tinggi, Allah yang maha tinggi. Tetapi satu malaikat ini kemudian gugur, dia jatuh dan dia menjadi setan, menjadi iblis untuk merongrong, mengganggu umat manusia supaya ikut di dalam kejatuhannya dan ikut di dalam penghukuman yang dia alami. Tetapi bagi kita di hari-hari ini, ayat mengatakan bahwa Yesus mendapatkan nama, dikaruniakan nama lebih dari semua nama para malaikat. Dia sangat tinggi, dan biarlah inilah yang harus kita agungkan, nama itu. Kenapa?
Sebab dalam minggu yang lalu saya sampaikan, sebab nama itu dia dapatkan lewat apa? Lewat pengorbanan. Dia berkorban sampai habis-habisan. Semuanya dia korbankan. Bahkan dia mengorbankan apa yang terakhir dimiliki oleh seorang manusia, nyawanya. Dia mengorbankan nyawa. Untuk siapa? Bukan untuk orang yang layak menerima pengorbanan, tapi untuk orang yang sebenarnya tidak layak menerima. Itulah kehidupan kita. Tapi untuk kita pun dia berkorban. Dia merendahkan diri serendah-rendahnya. Ayat mengatakan dia rendahkan diri sampai serendah orang yang layak dihukum untuk hukuman mati, hukuman salib. Serendah itu sebagai Allah dia menjadi hamba, dia menjadi manusia dan dia mati. Bahkan dia mati sebagai orang-orang seperti orang yang layak dihukum mati. Sedemikian rendah dia merendahkan diri dan dia taat untuk apapun yang menjadi kehendak Bapa. Dia taat sampai mati. Dan ayat mengatakan oleh sebab itu Allah sangat meninggikan dia dan memberikan nama di atas segala nama, supaya di dalam nama itu segala lutut bertelut. Segala lutut itu apa yang ada di langit, di surga, di bawah langit ini, di bawah bumi ini, bahkan di bumi. Ayat mengatakan semua lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Oleh sebab itu di hari-hari ini yang harus kita lihat, ya, bagaimana dia mendapatkan nama yang berkuasa, nama yang indah, nama yang sangat berharga, ya. Dan kalau kita memandang pribadinya, dalam pengorbanannya, dalam kerendahan hatinya, di dalam ketaatannya, maka setiap kali kita memandang itu, maka itu yang akan mengubahkan hidup kita ini, membaharui hidup kita, serupa dengan apa yang kita lihat, serupa apa yang kita perhatikan. Nanti satu saat Rasul Yohanes mengatakan, sekarang kita tidak tahu bagaimana keadaan kita nanti. Tapi satu perkara kita tahu, kalau dia datang kembali, kita akan menjadi semulia dengan dia yang adalah mulia. Saudara percaya demikian, amin? Oleh sebab itu, biar hari-hari ini mohon kepada Tuhan, Tuhan singkapkan mataku untuk memandang dia di dalam kemuliaannya, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, malam hari ini saya akan menyampaikan, disebutkan bahwa dia jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama-nama para malaikat-malaikat itu, ya. Kalau kita memperhatikan secara sekilas, ya, bahwa malaikat itu sesuatu yang sangat luar biasa, ya, suatu makhluk sorga yang sangat mulia, sangat tinggi. Dan banyak mungkin di antara kita yang rindu, seandainya saya ini diciptakan tidak usah jadi manusia, jadi malaikat, ya. Betapa indahnya, betapa luar biasanya kita, ya. Betapa bahagianya kita menikmati surga. Tetapi Alkitab mengatakan Yesus lebih tinggi daripada malaikat, ya. Dia lebih tinggi daripada malaikat. Dan kita juga, ayat mengatakan, kita akan dibuat seperti dia. Sebab Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Maka kita juga, kita baca, kita sudah memeriksa kepada jemaat di Laodikia, jemaat yang terakhir dari 7 jemaat di Asia Kecil. Maka Tuhan menjanjikan apa? Bahwa manusia biasa, manusia yang penuh dengan kekurangan, jemaat di Laodikia, jemaat yang penuh dengan kekurangan, penuh dengan cacat celah. Tapi kalau mereka mau bergumul sampai menang, mereka juga akan duduk di tempat yang sama. Dengan kata lain, kalau Yesus lebih tinggi dari malaikat, maka kita juga akan dibuat lebih tinggi daripada malaikat. Amin. Asal kita boleh memandang dia. Bahkan ada ayat mengatakan, nanti satu saat kita manusia yang penuh dengan cacat celah, kalau kita memandang dan bersekutu dengan dia, setiap kali kita datang dalam ibadah, bukannya sekedar datang, tetapi kita rindu untuk bersekutu. Kita boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan dia dan bersekutu dalam suatu hubungan yang sangat indah, yang sangat intim. Maka kita akan mengalami hidup kita juga dirubah serupa dengan gambar dan wujudnya dalam kemuliaan yang sangat sempurna, ya. Nah, saya akan sampaikan kenapa kemudian penulis Ibrani ini mengatakan bahwa dia lebih tinggi daripada malaikat, ya. Memang dapat kita terima begitu saja, kita dapat, oh iya pasti Yesus lebih tinggi dari malaikat, ya. Tetapi apa alasannya, ya? Kita periksa dalam Alkitab. Kita akan lihat di dalam kitab Ibrani pasal yang pertama apa alasannya sehingga penulis ini mengatakan bahwa dia lebih tinggi daripada malaikat, ya. Tentu harus ada alasannya, ya. Ada bukti, ada fakta Alkitab, ya. Nah, kita lihat di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-1, kitab Ibrani pasal yang pertama, alasan yang pertama
yang ini juga tidak ada pada malaikat, hanya Yesus. Dan kita manusia ini, umatnya, kekasihnya, kita akan diangkat seperti itu ya. Kitab Ibrani pasal yang pertama ayat yang kelima. Ibrani pasal pertama ayat yang kelima, lanjut dari ayat yang keempat tadi, kita lanjut pada ayat yang kelima. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan. Jadi waktu disebutkan bahwa dia lebih tinggi dari malaikat, namanya lebih indah daripada nama para malaikat. Kenapa itu? Sebab ayat 5 mengatakan, sebab siapa di antara malaikat di mana Allah pernah mengatakan apa? Anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Ya. Dan aku akan menjadi bapaknya. Dan aku menjadi bapaknya. Dan ia akan menjadi anakku. Ya. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, perhatikan, ia berkata, ya, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Terima kasih. Ya, terus ayat yang ketujuh. Dan tentang malaikat-malaikat, ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai, dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Ya, terima kasih ya. Sampai ayat yang ketujuh ini alasan yang pertama. Dan ini mengapa Yesus, ayat mengatakan dia lebih dari seorang malaikat siapapun juga. Bahkan Gabriel, bahkan Mikael, dia lebih dari mereka. Ayat mengatakan sebab hanya untuk Yesus, Bapa mengatakan, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anakku. Seorang pun daripada malaikat tidak pernah mendapatkan ucapan ini dari Allah Bapa, hanya Yesus ya. Dan ayat mengatakan, tetapi pada ayat yang ke-6 disebutkan bahwa ketika Bapa itu membawa anaknya yang sulung ke dunia ini, ia berkata semua malaikat harus menyembah dia ya. Disebutkan anak sulung, berarti ada anak-anak yang sesudahnya. Kira-kira demikian saudara. Kalau disebutkan dia anak sulung, kita mungkin katanya dia anak tunggal Bapa. Tapi kemudian ini disebutkan anak sulung, itu dikaitkan dengan kita ini kita ini ya, dia anak sulung Bapa. Maka siapa anak-anaknya yang lain? Itulah kita sekalian, kita anak-anak Bapa ya. Jadi jawaban pertama, kenapa dia lebih tinggi dari malaikat? Sebab dia bukan hanya sekedar makhluk surga biasa, tapi ayat ini mengatakan dia tidak lain adalah siapa? Anak Allah. Malaikat Bapa tidak pernah mengatakan seorang dari malaikat yang besar sekalipun, penghulu malaikat sekalipun, Bapa tidak mengatakan engkau anakku. Tetapi hanya kepada Yesus disebutkan, engkau telah kuperanakkan pada hari ini, engkau akan menjadi anakku dan aku menjadi bapamu ya. Dan perhatikan perkataan ini, kuperanakkan, bukan berarti Yesus itu kemudian dilahirkan sebagaimana kemudian menjadi ejek-ejekan yang di dunia sana. Oh, masa Allah kok dilahirkan ya? Tapi diperanakkan dalam perjanjian lama. Sudah bisa baca dalam kitab Mazmur pasal 2 ayat yang ke-7. Kata diperanakkan itu sama dengan diakui, dinyatakan lewat suatu pengakuan. Allah itu mengakui bahwa ini adalah anakku ya. Tetapi bagi kita di hari-hari ini, kita sebagai anak-anak ya, kita sebagai anak-anak, maka untuk menjadi anak-anak Allah, kita sebagai anak manusia, untuk menjadi anak-anak Allah, kita harus melewati proses diperanakkan, atau yang lebih tepat lagi dilahirkan dengan benih-benih ilahi yang ada pada Yesus, supaya kita benar-benar diakui sebagai anak-anak Allah ya. Nah, apa yang membuat Bapa itu kemudian mengakui bahwa Yesus itu adalah anak Allah? Satu ayat dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10, kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-5 ya, khususnya pada saat dia datang ke dunia ini. Sebab pada ayat yang ke-6 tadi, ketika Bapa membawa anaknya yang sulung ke dunia ini, ia berkata semua malaikat harus menyembah dia. Nah, Ibrani pasal yang ke-10, dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-5, waktu dia datang sebagai anak, dia datang ke dunia ini untuk apa? Perhatikan, untuk apa? Bukan untuk tamasya. Dalam perjanjian lama dikatakan
Dia menjadi kesayangan Bapa, dan setiap hari dia berada di sekitar tahta Allah, menjadi kesayangan Bapa. Tetapi kemudian Bapa menyuruh dia, Bapa membawa dia untuk ke dunia ini, tempat kita tinggal ini, di bumi ini, yang penuh dengan keterbatasan, penuh dengan kesengsaraan. Dan perhatikan, untuk apa dia datang di bumi ini? Cuma satu tujuannya, bukan untuk senang-senang, tetapi dia datang ke dunia ini untuk melakukan kehendak Bapa. Tolong baca ya, ayat yang kelima ya, ayat yang kelima. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki. Tidak engkau kehendaki. Bukan Tuhan tidak mau. Bukan Tuhan katakan salah orang Israel mempersembahkan lembu, sapi atau domba. Bukan. Tetapi lebih dari persembahan yang sifatnya jasmani, lembu, sapi, domba, kambing, domba itu ya adalah apa? Korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Tetapi engkau menyediakan tubuh. Dia datang ke dunia ini dengan tubuh nafsani seperti kita ini. Tubuh yang lemah, tubuh yang serba terbatas dalam skala perkara, penuh dengan ketidakberdayaan. Tubuh ini, ya, dia datang dengan tubuh yang sama ini. Dia rasa lapar, dia rasa lemah, dia rasa capek, dia rasa sedih, dia rasa susah. Bahkan dia rasa hampir mati, mau mati rasanya di taman jasmani. Dalam doa, dia rasakan hatiku ini hancur, sangat sedih. Seperti mau mati rasanya. Sedemikian dalam tubuh ini. Ya. Untuk apa dia hidup dalam tubuh ini? Sebagai anak Allah. Ayat yang ke-6. Pada korban bakaran dan korban penghapus dosa, engkau tidak berkenan. Perhatikan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Untuk apa? Dia ada dalam tubuh ini sebagai anak Allah. Untuk apa? Perhatikan. Untuk melakukan kehendak-Mu. Untuk melakukan kehendak-Mu. Ya Allahku. Ya Allahku. Ya Bapakku. Jadi kenapa sampai Bapa itu mengatakan, inilah anak yang kukasihi. Inilah anak yang kukasihi. Engkau anakku, hari ini kuperanakkan engkau. Kepada orang-orang dia perdengarkan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dengarkan akan dia. Sebab sebagai anak, dia sudah melakukan kehendak Bapanya dengan sempurna. Saya ulangi sekali lagi, kenapa Bapa mengangkat, menyatakan bahwa inilah anak yang kukasihi? Ya, sebab sebagai anak dia sudah melakukan kehendak Bapa dengan sangat sempurna. Bahkan ada satu saat ya, dia merasa begitu sedih, dan dia tuliskan, dan Rasul Yohanes menuliskan, dia mengatakan, apakah aku harus mengatakan Bapa? Ya, lewatkan aku dari momen ini, dari masa ini, dari saat ini. Dia katakan tidak, sebab untuk itu aku dipanggil, untuk aku diutus. Yaitu apa? Untuk melakukan kehendak Allah. Yaitu dia harus meminum cawan, dia harus mati di salib. Untuk apa? Supaya kita yang adalah anak-anak manusia, maaf kata, bahkan kita mungkin adalah anak-anak setan, anak-anak iblis. Seperti Kain, Tuhan katakan dalam perjanjian lama, perjanjian baru, Kain itu berasal dari iblis. Tidak seperti Habel, Kain itu berasal dari iblis. Tetapi kalau kita bisa memandang ini, Yesus mati untuk merenggut, untuk melahirkan anak-anak manusia yang ditandai dengan kelemahan, ditandai dengan keterbatasan, ketidakberdayaan, bahkan ditandai dengan pelanggaran seperti yang dilakukan oleh iblis itu. Sehingga Tuhan katakan kepada orang Israel, bapamu itu iblis. Maka kita juga boleh diambil, bila dirampas, direnggut, untuk kita juga boleh menjadi anak-anak Allah lewat proses yang namanya kelahiran baru. Oleh sebab itu di hari-hari ini yang harus kita alami. Dia mengalami menjadi anak-anak Allah, anak sulung, anak tunggal, dan anak sulung Allah. Dia sudah melakukan kehendak Allah dengan sempurna. Maka kita juga, kalau kita mengalami proses kelahiran baru, maka kita juga satu saat Tuhan akan berkata, anak-anakku ini, mereka sudah melakukan kehendakku dengan sempurna, tidak ada celah. Mereka melakukan dengan sangat baik, dan Tuhan tidak menyesal mengakui kita bahwa kita adalah anak-anaknya. Amin. Nah, saya malam hari ini sedikit saya akan menyampaikan ya, dilahirkan dari apa supaya kita benar-benar ada keyakinan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Yaitu nomor satu,
Kita dilahirkan dari firman Allah. Seperti apa yang kita dengarkan malam hari ini. Ada berapa banyak kali kita mendengar firman Allah? Berapa banyak kali kita membaca firman Allah? Perhatikan, tujuan kita mendengarkan firman Allah bukan supaya kita bertambah ilmu kita, bukan supaya kita kemudian menjadi orang yang ada punya wawasan tentang firman Allah. Bukan itu terutama. Tetapi di dalam kitab 1 Petrus pasal pertama ayat 23 sampai 25, bahwa firman Allah yang kita dengarkan itu biar menjadi benih ilahi dalam kehidupan kita, yang melahirkan kita kembali, bukan dari benih yang fana ini. Sebab kita lahir dari ibu kita, menyandang tubuh yang fana ini, tubuh yang terbatas ini, ya, sangat terbatas ini. Kitab Kejadian Tuhan katakan pada zaman Nuh bahwa umur manusia hanya 120 tahun. Tetapi dalam kitab Mazmur, Musa mengatakan umur manusia itu 70 atau 80 tahun. Lebih dari itu adalah kesengsaraan. Begitu terbatas dan begitu singkat umur hidup kita manusia. Saya tahun ini, nanti tahun depan akan mencapai setengah abad, sudah 50 tahun ya. Tapi saya rasa, kok rasanya kok masih barusan ya. Saya merasa masa anak-anak, masa remaja, masa muda itu kok barusan saya lewat kemarin ya. Rasanya ya barusan ya. Saya kuliah ya. Ternyata saya sudah 30 tahun lebih meninggalkan bangku kuliah ya. Kok rasanya baru sebentar? Baru sebentar. Memang hidup manusia begitu singkat. Ibu saya pernah menyaksikan, rasanya baru kemarin ya, naik sepeda ya, bisa lari-lari ya. Sekarang sudah umur 73 tahun ya. 75 maafkan, 75 tahun. Tetapi rasanya masih sebentar. Sebab itulah umur hidup manusia, sangat singkat. Betapa fananya. Tapi perhatikan, kita harus mengalami dilahirkan dari benih yang bukan yang fana, tapi benih yang bakai, benih yang kekal. Nomor satu, apa itu? Firman Allah. Firman yang kita dengarkan, biar itu menjadi benih ilahi, ya, holy sperm, ya, yang membuat kita memiliki suatu jenis kehidupan yang lain dari jenis kehidupan yang fana ini, itu. Daging dengan segala keinginannya, segala kelemahannya. Tolong baca ya, di dalam kitab 1 Petrus pasal yang pertama ayat 23 ya. 1 Petrus pasal pertama ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali ya, bukan dari benih yang fana, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, tetapi dari benih yang abadi, benih yang kekal. Apa itu? Oleh firman Allah. Oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput. Begitu singkatnya. Hari ini saya bisa mengerti, hari ini saya bisa mengerti, Tuhan, memang umur hidup manusia itu begitu fana ya. Kalau saya tanya, ada enggak yang mau hidup 100 tahun? Mungkin rasanya enggak ada yang mengatakan, oh enggak lah, ya 100 tahun sudah tinggal di tempat tidur, sudah ngeletak, sudah begitu. Kecuali mungkin di tempat-tempat yang terawat kesehatannya. Saya melihat barusan oma-oma 93 tahun masih tegar berdiri, masih bisa dancing ya. Ya, tetapi tidak semua orang bisa begitu, saudara. Enggak semua orang, mungkin baru umur berapa sudah sakit-sakitan, sudah parah ya. Begitu singkat umur hidup manusia, begitu fana. Ya. Begitu seperti rumput. Alkitab mengatakan, malam ini ada, besok sudah layu. Ya. Teruskan. Semua yang hidup adalah seperti rumput, ya, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering. Rumput menjadi kering. Dan bunga gugur. Ya. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Terima kasih ya. Oleh sebab itu di hari-hari ini, setiap kali kita mendengarkan firman Allah, satu kerinduan kita, Tuhan, firman-Mu itu benih ilahi yang masuk dalam hidupku yang fana ini, untuk melahirkan kita, untuk merubah jenis hidup kita ini. Sebab Tuhan katakan, daging dan darah tidak masuk dalam kerajaan surga. Tapi siapa yang bisa masuk? Hanya orang-orang yang boleh mengalami dari hidup yang serba daging, serba fana ini, boleh menjadi manusia rohani, bertabiatkan firman Allah. Sebab untuk itu dia datang. Dia adalah firman. Dia menjadi manusia sama seperti kita.
Injil Yohanes pasal 1 ayat 14. Untuk apa dia menjadi manusia? Untuk merubah hidup kita ini, yang manusia daging, manusia fana ini, boleh lewat kelahiran baru kita boleh menjadi manusia rohani, manusia ilahi, bertabiatkan firman Allah. Oleh sebab itu, setiap kali kita mendengarkan firman Allah, satu kerinduan kita, Tuhan, biar apa yang ku dengar, apa yang ku mengerti, apa yang ku yakini, boleh menjadi bagianku, merubah hidupku, tabiatku, karakterku, sampai satu saat kita boleh ditampilkan sebagai manusia-manusia rohani. Semua mengalami demikian, amin. Haleluya. Firman itu menjadi tabiat kita. Kalau firman sudah menjadi tabiat kita, perhatikan, tidak bisa lupa. Firman tidak bisa lupa. Kalau firman itu masih menjadi ilmu, ya, sehebat apapun seseorang menghafalkan, saudara. Tapi kalau satu saat mungkin dia kena stroke, ya, dan apalagi kalau dia kena memori, saudara, habis blank semua. Apa yang pernah dia sangat hafal, ya, orang sudah mengatakan ngelontok, ya. Semuanya itu ngomong apa sudah tahu. Oh ini di sini, oh ini di sini. Tapi kalau kena itu habis. Tapi kalau firman Allah sudah menjadi darah daging kita, tidak bisa kita lupakan. Bahkan mungkin kita dalam alam bawah sadar sekalipun, kita tidak kemudian bisa lupa, ya. Tetapi firman itu sudah menjadi bagian hidup kita. Firman menjadi benih hidup kita. Kita menjadi anak-anak Allah. Amin. Semua mengalami demikian, amin. Haleluya. Oleh sebab itu di hari-hari ini perhatikan firman Allah. Kita perhatikan, Tuhan, itulah yang kubutuhkan hari ini. Biar firman itu menjadi benih ilahi yang membangun hidup rohaniku ini menjadi manusia yang rohani sesuai dengan firman-Mu. Yang kedua, selain benih yang namanya firman Allah, kita juga membutuhkan lahir dari Roh Kudus. Sebab Allah itu roh. Yesus itu adalah roh yang menjadi manusia. Di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ketiga, Yesus mengatakan kepada Nikodemus, seorang profesor dalam Taurat, ya, seorang, ya, yang sangat ahli, dia ahli Taurat, ya. Dan Nikodemus, Tuhan berbicara tentang kelahiran kembali, kelahiran baru, dia tidak mengerti. Lahir kembali, lahir baru, nggak ada dalam ilmu Taurat, ya, nggak ada. Aku sudah sekian lama, aku pemimpin orang Israel, tapi aku tidak mengerti apa itu kelahiran baru, ya. Dan Tuhan katakan, bagaimana mungkin itu? Kita yang sudah tua, apa bisa masuk dalam rahim ibu kita? Jadi kelahiran baru dianggap lahir lagi dari ibunya? Tidak. Tapi Tuhan katakan, seseorang yang tidak mengalami lahir kembali, dia tidak bisa melihat kerajaan surga, dia tidak boleh masuk kerajaan surga. Oleh sebab itu, kita harus mengalami lahir kembali. Lahir dari air, lahir dari roh. Kalau Tuhan izinkan, maka dalam bulan depan ini atau paling tidak awal bulan Desember, kita akan adakan satu kali lagi kebaktian baptisan air. Lahir dari air, tetapi juga akan ada waktunya, saya tidak tahu kapan, kita juga akan adakan baptisan Roh Kudus, kebaktian kebangunan, kepenuhan Roh Kudus. Sudah dukung dalam doa, saya tidak tahu kapan, tapi ada kerinduan saya untuk kita kerjakan, entah di sini atau nanti ada acara khusus seperti retreat kaum muda atau apapun juga. Tapi satu saat saya rindukan kita juga boleh mengalami ini. Sebab Tuhan katakan ini, kita harus lahir baru, lahir kembali, lahir dari air, lahir dari roh. Sebab apa? Tuhan katakan apa? Tolong baca Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 atau ayat yang ke-5, perhatikan. Ini suatu keharusan, bukan suatu pilihan. Ya, boleh tidak. Tapi ini suatu keharusan. Tuhan katakan harus, ya, lahir dari air, lahir dari roh. Ayat yang ke-5. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, ya, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, kalau kamu tidak lahir dari air, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan dari roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan surga. Teruskan. Apa yang dilahirkan dari daging. Sebab kita lahir dari ibu kita, mendapatkan tubuh daging ini, tubuh jasmani ini, tubuh fana ini, ya. Teruskan. Adalah daging. Ya. Dan apa yang dilahirkan dari roh, ya, adalah roh. Kita membutuhkan, ya, jenis kehidupan yang baru. Sebab surga itu dunia roh. Kalaupun kita diizinkan masuk dalam kerajaan surga, kita tidak akan tahan. Dalam tubuh daging ini tidak tahan. Imam-imam yang melayani, ya, ibadah pada saat pentahbisan bait yang dibangun oleh Raja Salomo, waktu roh Allah turun, kemuliaan Allah turun, mereka tidak tahan. Kenapa? Mereka dalam tubuh daging. Sedangkan kerajaan surga itu turun dalam bentuk, ya, dalam bangunan yang sangat-sangat, ya,
tidak layak sebenarnya, yang sangat-sangat tidak memadai dengan kemuliaan Allah. Tetapi itulah yang maksimal yang dapat dibuat oleh manusia. Bait Allah yang begitu mewah menurut ukuran manusia, tetapi sebenarnya tidak layak menurut ukuran Allah, ya. Siapa yang dapat membangun rumah buat Allah kita, ya? Tapi ayat mengatakan waktu imam-imam masuk itu, imam-imam berada, dia tidak tahan berdiri di hadapan Tuhan, tidak tahan menyelenggarakan ibadah, sebab mereka dalam keadaan daging. Apalagi kalau kita masuk kerajaan surga, kita tidak akan tahan kalau kita tidak memiliki jenis kehidupan rohani. Lahir dari roh. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Teruskan ayat yang ke-7. Janganlah engkau heran, ya, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Ya. Angin bertiup kemana ia mau, Terus. dan engkau mendengar bunyinya, Ya. tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang, Terus. atau kemana ia pergi. Ya. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang Ya. yang lahir dari roh. Kita harus mengalami kelahiran dari Roh Kudus. Ayat mengatakan lahir dari roh. Sebab kalau kita tidak mengalami lahir dari roh, daging dan darah, tidak ada bagian apa-apa dalam kerajaan Allah. Kalau kita lahir dari Allah, ya, kita boleh mengalami walaupun hanya seperti angin saja. Tapi Tuhan katakan kita akan pergi ke tempat di mana angin itu ditembuskan. Angin itu Roh Kudus dihembuskan dari mulutnya Allah kepada manusia pertama. Dan dia akan kembali ke sana. Oleh sebab itu di hari-hari ini kita mohon Tuhan, biar aku boleh mengalami lahir dari Roh Kudus, mengalami lahir dari Roh Kudus, ya, sehingga hidup kita ini tidak dikuasai oleh segala kelemahan daging ini, tapi kita boleh merasakan hadirat Tuhan, kita boleh mengerti kehendak Tuhan, dan kita boleh hidup dalam kehendak Tuhan. Orang yang lahir dari kehendak, orang yang lahir dari roh, dia akan mengerti dan mampu hidup dalam kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, kita lahir dari kasih. 3 jenis ilahi merupakan dasar dari apa-apa yang ada dalam kerajaan surga. Makhluk-makhluk surga ini, ya, ini harus memiliki jenis kehidupan ini. Lahir dari kasih, ya. Di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, suratan 1 Yohanes pasal 4. Oh, haleluya. Supaya kita boleh menjadi anak-anak Allah. Kalau kita lahir dari firman Allah, kita ada kemampuan untuk melakukan firman Allah. Kalau kita lahir dari roh, kita ada kemampuan untuk taat pada kehendak Allah. Kalau kita kasih, kita ada kemampuan untuk melakukan seperti apa yang Allah lakukan. Itulah kasih. Dia mengasihi, bahkan sanggup mengasihi manusia berdosa, ya. Bahkan dia memberikan manusia berdosa itu dengan kasih yang terbesar, kasih yang tidak bersyarat, kasih ilahi agape, ya. Kitab 1 Yohanes pasal yang keempat, suratan 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8, kita lahir dari kasih, ya. Oh, haleluya. Dan kita boleh menjadi seperti Yesus, dia anak Allah, dia anak sulung Allah. Maka kita juga adalah anak-anak Allah. Kita menanti kedatangannya, mengangkat kita di awan-awan yang permai. Dia datang untuk menjemput, ya, anak-anaknya. Oh, membawa kita di tempat dia tadinya berada, ya. Ayat yang ke-7. Saudara-saudaraku yang kekasih, ya, marilah kita saling mengasihi. Perhatikan. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, ya, lahir dari Allah, lahir dan dari mengenal Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ya, ia tidak mengenal Allah. Ya. Sebab Allah adalah kasih. Lahir dari Allah dan Allah itu kasih. Itu berarti juga kita lahir dari apa? Kasih. Dan kita bisa mengenal kehendak Allah, mengenal pribadi Allah. Sebab satu jenis ilahi. Saya pada satu saat mendengarkan ada satu talk show dalam radio, ya, yang berbicara tentang narkoba, saudara. Dan itu dalam pembicaraan ini mengatakan bahwa di Jakarta tidak ada satu RT di Jakarta yang bebas narkoba. Jakarta, ya, DKI Jaya itu tidak ada satu RT yang bebas narkoba. Di Indonesia tidak ada satu kabupaten yang bebas narkoba. Semua ada narkoba. Sehingga mereka mengatakan, seandainya ada seorang ibu mengatakan, nanti anak saya ya, teman-temannya narkoba semua, saya buang ke Papua Jayawijaya, ya. Saya tidak tahu apa di Papua mana yang paling pedalaman, ya. Saya buang ke Wamena sana, supaya dia
steril dari narkoba. Nanti di sana dia akan ketemu sendiri, saudara. Sebab apa? Jenisnya sama, saudara. Ya, walaupun dia dibuang di sana, tidak ada orang kenal. Tapi karena jenisnya sama-sama pecandu, saudara. Dia cari-cari sendiri, ketemu sendiri. Seperti punya sinyal, saudara. Bisa mencari sinyal sendiri, kemudian nyetrum sendiri. Teng, ya. Dia ngumpul di sana, bikin geng lagi di sana, saudara. Kenapa? Jenisnya sama. Kita juga demikian. Kita memiliki jenis hidup yang baru. Jenis rohani. Tubuh kita terdiri dari tubuh dan darah. Itu jenis lama. Tetapi tubuh rohani kita, firman, roh, dan kasih sama yang ada pada dia. Kalau dia datang, maka kita akan bertemu, kita akan diangkat. Ya, seperti ada sinyal yang sama, kita akan diangkat ke awan-awan, dibawa masuk ke dalam kemuliaan. Saudara percaya demikian, amin? Oh, haleluya. Yesus, dia sebagai anak Allah, dia sudah melakukan kehendak Allah dengan sempurna. Tetapi perhatikan, kita masih di dalam tanda ketidaksempurnaan. Kita masih dalam tanda ketidaksempurnaan. Walaupun kita sudah lahir dari firman, lahir dari roh, lahir dari kasih, tapi kita masih ada unsur daging. Kita masih hidup dalam tubuh, masih ada unsur daging. Masih ada kemungkinan untuk melakukan kesalahan. Perhatikan, ini penting. Masih ada kemungkinan untuk melakukan kesalahan. Tetapi kita lihat, sebagai anak-anak Allah, tolong baca ya, di dalam kitab Perjanjian Lama, saya teringat ya, apa yang Tuhan katakan ya, di dalam kitab 2 Raja-Raja ya. Semoga saya bisa cepat menemukan ya. Kitab 2 Raja-Raja. Ini yang Tuhan katakan kepada ya Salomo, dia diakui sebagai anak ya, sebagai anak oleh bapaknya ya. Maafkan, 1 Raja-Raja. Ya. Kitab 1 Raja-Raja. Maafkan, 2 Samuel pasal yang ke-7. 2 Samuel pasal yang ke-7. Tuhan katakan tentang Salomo kepada Daud, bapaknya ya. 2 Samuel pasal yang ke-7. Suratan 2 Samuel pasal yang ke-7. Waktu itu Salomo belum ada, saudara. Itu luar biasanya Tuhan ya. Dalam pandangan nubuatan ya, Tuhan sudah memperlihatkan Salomo belum ada. Daud belum jatuh dengan Batsheba. Daud belum jatuh ya. Pada ayat pasal yang ke-11 baru Daud jatuh dengan Batsheba, mengandung seorang anak, tapi anak itu pun mati. Baru berikutnya lahir yang namanya Salomo. Tapi perhatikan tentang Salomo, Allah sudah berfirman, Salomo itu manusia seperti kita, manusia biasa. Ya, Tuhan katakan apa? Dia akui bahwa dia adalah anaknya, anak Allah. Perhatikan 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-13 ya, atau ayat yang ke-12 lebih dahulu ya, ayat 12. Perhatikan, apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian ya, bersama-sama dengan nenek moyangmu, perhatikan, maka aku akan membangkitkan keturunanmu ya, yang kemudian anak kandungmu, ya, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Terus dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku. Ini Salomo belum ada, tetapi Tuhan sudah bernubuat kepada Raja Daud, nanti anak kandungmu yang akan membangun rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya ya, untuk selama-lamanya. Perhatikan, aku akan menjadi bapaknya, aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Ia akan menjadi anakku, seperti yang Tuhan katakan kepada Yesus ya. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Perhatikan, apabila ia melakukan kesalahan, dan apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia. Perhatikan, dengan rotan ya, yang dipakai orang, ya, dan dengan pukulan ya, yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi ayat yang ke-15, tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, ya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul, ya, yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Terima kasih. Sudah lihat di sini, Yesus, dia anak Allah, anak sulung, anak tunggal pertama, dan kemudian disebutkan anak sulung. Dia sudah melakukan kehendak Bapa dengan sempurna. Tapi kita yang masih hidup dalam daging yang serba terbatas ini, walaupun kita memiliki jenis kehidupan yang rohani, tetapi bukan berarti kita tidak ada kemungkinan untuk melakukan kesalahan. Tapi satu perkara ayat mengatakan, kalaupun kita melakukan kesalahan, maka Allah itu adalah Bapa kita. Dia akan memukul kita dengan rotan, dengan cambuk. Tetapi ayat mengatakan, walaupun kita seperti dicambuk,
Tapi kasih setianya tidak akan berubah. Kasihnya tidak akan dicabut dari kita. Artinya apa? Ini yang membuat kita lebih dari malaikat. Kita walaupun ada kesempatan, walaupun kita mungkin sempat salah, hilaf dan salah, jatuh dalam dosa, tapi bagi kita selalu ada kesempatan untuk apa? Bertobat, untuk mengalami pemulihan. Tidak sama dengan malaikat. Malaikat tidak mendapatkan kesempatan ini. Sekali malaikat berbuat kesalahan, seperti Lucifer dan sepertiga dari malaikat-malaikat yang di surga yang ikut dalam pemberontakan dengan dia, mereka tidak mendapatkan kesempatan. Mereka tidak dicambuk untuk mendapatkan kasih setia Allah, tapi mereka kemudian diusir untuk kemudian masuk ke bumi ini, menunggu waktunya mereka masuk dalam kerajaan api neraka. Tetapi bagi kita di hari-hari ini, walaupun kita ada melakukan kesalahan, tidak sempurna dalam melakukan kehendak Allah, tapi selalu ada kesempatan lewat pengalaman-pengalaman dicambuk. Baik itu lewat firman yang keras, lewat pengalaman-pengalaman. Ya, kita mengalami kerugian, kita mengalami sakit, kita mengalami cobaan, kita mengalami apapun Tuhan. Semoga kita tidak mengatakan, Tuhan Engkau membenci aku, Engkau membuang aku. Tapi kita melihat itu, Tuhan terima kasih, ini bentuk kasih setiamu. Sebagai Bapa, Engkau sayang dengan aku, Engkau sayang kepadaku, Engkau tidak rela aku kemudian berlarut-larut dalam kesalahan dan kemudian binasa. Tapi Engkau ingin supaya aku kembali terus menjadi anak Allah sekali untuk selama-lamanya. Amin, kasih. Biar ini kita boleh mengerti ini ya. Oh haleluya, kita lebih, dia lebih dari para malaikat. Kita pun sebagai anak-anak Allah lebih mendapatkan suatu keistimewaan yang tidak dialami oleh para malaikat. Oleh sebab itu kita beruntung. Ya, jangan katakan, aduh enak ya malaikat. Kalau malaikat sampai melakukan kesalahan, tidak ada pengampunan untuk mereka. Tapi bagi kita, ayat mengatakan selalu ada kesempatan. Selama masih hidup dalam tubuh, selalu ada kesempatan untuk berubah. Kecuali sudah berubah menjadi roh, itu tidak ada kesempatan untuk berubah. Tapi biar kita hari-hari, Tuhan betapapun buruknya aku, tapi kalau Engkau datang kembali, aku yang buruk akan sama mulia dengan Engkau. Amin. Ini ya, tolong baca 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Oh luar biasa. Kalau Tuhan datang, kita akan menjadi sama dengan dia di dalam kemuliaannya. Oh luar biasa ya. Anak-anak Allah. 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang kedua. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Haleluya. Kita melihatlah ya, betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Ya. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Kita disebut ya. Kita disebut sebagai anak-anak Allah. Oh luar biasa. Teruskan. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Ya, dan memang kita anak Allah. Bukannya sekedar panggilan. Perhatikan ini penting. Kita seringkali kita ya bangga menamakan diri kita anak Tuhan, anak Allah. Tapi bagaimana dengan praktek hidup kita? Adakah kita selalu rindu untuk melakukan kehendak Bapa? Ya, kalaupun kita mengalami dipukul, bukan berarti kita dibuang, tidak diakui lagi sebagai Allah, sebagai Bapa. Kepada anak-anak muda sama mengatakan, hubungan orang tua anak tidak pernah sampai kemudian seperti antara guru dan murid, mantan guru, mantan atasan. Hubungan anak dan orang tua itu hubungan yang kekal. Selamanya tidak ada mantan orang tua, mantan anak. Sekali kita menjadi anak, sekali kita menjadi orang tua, hubungan itu tetap selama-lamanya. Nggak ada mantan anak. Oh dulu anak saya, sekarang saya sudah buang. Tidak. Ayat mengatakan kita tetap menjadi anak-anaknya ya. Kalaupun kita dipukul, itu diakui sebagai anak. Seandainya kita tidak dipukul, itu kita bukan anak-anak gampang. Kitab Ibrani pasal 12 dituliskan demikian ya. Tetapi perhatikan ayat yang selanjutnya. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal dia. Ayat yang kedua. Saudara-saudaraku yang kekasih, perhatikan. Sekarang kita adalah anak-anak Allah. Kita anak-anak Allah, perhatikan. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu. Tetapi satu perkara kita tahu, walaupun sekarang ini masih belum sempurna. Ya, kadang-kadang ya kita begitu sungguh-sungguh dalam ibadah, dalam pelayanan. Kadang-kadang kita kendor. Kadang-kadang kita sangat sungguh-sungguh dalam menyembah. Kadang-kadang kita kendor ya. Sebab kita masih terpengaruh dengan naik turunnya ritmik tubuh jasmani ini. Tetapi satu saat ayat mengatakan,
bahwa apabila Kristus menyatakan Kalau dirinya, dia datang kembali, kita akan menjadi sama seperti kita akan dia. sama dengan dia. Sebab kita akan melihat dia Ya. dalam keadaannya yang sebenarnya. Apa keadaan yang sebenarnya? Mulia. Oleh sebab itu di hari-hari ini terima kasih ya. Biarlah kita boleh mengalami. Bersyukur kalau kita menjadi anak-anak Allah. Bersyukur. Sebab Tuhan katakan, Tuhan yang memilih kita. Bukan kita yang memilih, tapi Tuhan yang memilih kita. Kita bersyukur siapa kita. Sehingga Rasul Yohanes mengatakan betapa besar kasih karunia Allah untuk kita. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Oleh sebab itu di hari-hari ini suatu keistimewaan dalam hidup kita ini. Kita boleh menjadi anak-anak Allah. Dia anak Allah, kita pun anak-anak Allah. Kita lebih dari malaikat-malaikat. Amin. Ya, yang kedua, ya kita baca dalam kitab Ibrani pasal yang ke-1 tadi, kita kembali kitab Ibrani pasal 1 ini, ya. Perhatikan ini, ya. Ayat yang ke-8. Kita baca ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-13, ya. Tetapi tentang anak, Ya. ia berkata, Tapi tentang anak itu, ya, ia berkata apa? tahtamu, Ya Allah, tetap untuk seterusnya untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu Ya. adalah tongkat kebenaran. Terus, Engkau mencintai keadilan Ya. dan membenci kefasikan. terus, Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau Ya. dengan minyak Ya. sebagai tanda kesukaan Ya. melebihi teman-teman sekutumu. ya, Dan pada mulanya, ya Tuhan, engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. ya, Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada. ya. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Loncat ayat yang ke-13, perhatikan. Dan kepada siapakah Ya, di antara malaikat itu pernah ia berkata, perhatikan. duduklah di sebelah kananmu, Ya, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. terima kasih. Tuhan katakan siapa di antara seorang malaikat? Ya, Bapa itu mengatakan duduklah di sebelah kananku sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakiku. Pada ayat yang ke-8 dikatakan tahtamu, ya, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selama-lamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Ya, selain sebagai anak, perhatikan, selain sebagai anak, Yesus juga adalah raja. Ada tongkat kerajaan, ada tahta di mana musuh-musuh itu menjadi tumpuan kakinya. Itu menunjuk bahwa dia adalah raja di atas segala raja. Tidak ada seorang malaikat yang sedemikian diangkat oleh Bapa menjadi raja, tapi hanya Yesus. Dan siapa? Perhatikan saudara, selain Yesus siapa? Kita, manusia. Dalam kitab Wahyu ulang-ulang dikatakan manusia dari bangsa kafir, manusia dari bangsa-bangsa dengan segala ciri kekafirannya, tapi oleh pengorbanan anak domba Allah itu kita ditebus menjadi milik kepunyaan Allah. Kita dijadikan menjadi imam-imam dan raja-raja. Oh, haleluya. Kita menjadi imam-imam dan raja-raja. Kita ini menjadi raja-raja untuk memerintah bersama dengan Dia. Kita lebih dari malaikat. Dia lebih dari malaikat. Kita juga lebih daripada malaikat. So, sudah bisa mengerti demikian, amin? Nah, saya akan perlihatkan di sini apa disebutkan sebagai raja di atas segala raja atau raja. Ya, artinya nomor satu, ya, dia adalah pribadi yang menang atas semua musuh. Dia pribadi yang berkemenangan. Sampai dia katakan semua musuh ya dijadikan tumpuan kakinya. Tidak ada musuh yang dibiarkan ya tidak mengalami dikalahkan. Artinya apa? Sebagai raja yang bergumul berperang. Ada satu saat Raja Daud ini raja yang paling legendaris legendar di antara orang Israel sampai hari ini ya. Mereka sangat mengagungkan Raja Daud ya. Salah satu karakter yang ada pada Raja Daud ya yang sangat istimewa adalah dia adalah pribadi yang berkemenangan. Setiap kali dia berperang, dia menang. Hanya satu kali dia mengalami kekalahan, yaitu pada saat dia tidak berperang. Pada saat semua panglima berperang, dia tinggal di rumah, dia tinggal di istana. Dan satu saat dia jatuh, dia kalah. Dia zina dengan Batsheba dan dia kalah. Satu-satunya kekalahan. Tapi setiap kali dia berperang, setiap kali itu juga mengalami kemenangan. Yesus, raja di atas segala raja. Kita adalah raja-raja. Seperti demikian, amin.
Apa yang harus menjadi ciri kita sebagai raja? Ayat mengatakan kita harus dalam kemenangan. Kita harus bergumul apapun yang menjadi pergumulan kita. Jangan biarkan hidup kita mengalami kekalahan. Anak-anak Tuhan yang tidak mau bergumul, anak-anak Tuhan yang tidak layak. Ya, ada banyak masalah, ada banyak. Ya. Kalau ibadah, ya selalu ada masalah. Tapi kalau untuk yang lain, seolah-olah masalah itu tidak seperti ibadah. Kalau mau beribadah, mau melayani, selalu ada masalah, selalu ada halangan, selalu ada rintangan. Tidak seperti kita yang lain. Saya sekian tahun ini mengantar anak saya untuk sekolah. Hanya sedikit dari hari-hari sekolah yang hampir tiap hari sekolah itu, hanya sedikit yang ada halangan sampai tidak bisa ngantar, sampai tidak bisa sekolah anaknya karena ada halangan sedikit dari sekian banyak. Tapi kalau ibadah, itu bisa banyak halangan, bisa banyak rintangan. Tapi satu perkara, kita mau menang atau tidak, ini menjadi masalah. Kita mau bergumul atau tidak. Kalau kita membiarkan rintangan, ya sudah tidak jadi ibadah, tidak jadi pelayanan, kita tidak akan menang. Dan kalau kita tidak berkemenangan, berarti kita bukan raja-raja. Oleh sebab itu di hari-hari ini, biar kita mohon Tuhan, berikan aku kemenangan. Engkau sudah menang. Dan Tuhan katakan, dalam setiap kemenangan, itu sebenarnya kemenangan juga untuk kita. Menjadi modal kemenangan untuk kita, yang adalah raja-raja. Oh, haleluya. Ya, nah, yang kedua, apa? Ya, disebutkan dia raja. Kenapa disebutkan raja? Tolong baca sekali ayat yang ke-8. Ya, tadi ayat yang ke-13, sekarang ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8, perhatikan. Tetapi tentang anak, dia berkata, tahtamu, ya Allah, ya, tetap untuk seterusnya, dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu, perhatikan, adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan, dan membenci kefasikan. Teruskan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Terima kasih. Ada 3 perkara yang menyatakan dia sebagai raja, yaitu dalam kepemerintahannya. Bagaimana dia memerintah, menjalankan tugas sebagai raja. Ayat mana katakan, sebagai raja ada 3 perkara yang menjadi andalannya, yaitu tongkat kerajaanmu adalah tongkat apa, saudara? Tongkat apa, saudara? Kebenaran, saudara. Kalau mungkin saudara bingung tongkat kerajaan ini untuk apa? Saudara yang pernah lihat tentara, panglima, setiap panglima itu punya tongkat komando, ya. Yang kecil hanya begini, ya, seolah-olah nggak ada. Untuk apa sih tongkat kecil hanya sebegini, ya, yang dikempit, ya, di ketiak sini, ya, dibawa kemana-mana. Tongkat itu adalah tongkat komando. Dengan tongkat ini dia dinyatakan sebagai pemimpin, dia berkuasa untuk memerintahkan sesuatu. Kalau di dunia, tongkat andalan mereka adalah kekerasan, kekuatan. Tapi Tuhan katakan, bagi kita raja-raja, apa yang jadi keandalan kita dalam menjalankan tugas sebagai raja yang berkemenangan? Nomor 1 Tuhan katakan adalah apa? Kebenaran. Apa itu kebenaran? Kebenaran adalah firman Tuhan. Jumlah semua Tauratmu, dalam perjanjian lama mengatakan, adalah kebenaran. Biar hari-hari ini andalan kita dalam menjalankan tugas kita sebagai raja-raja, dalam peperangan kita, ya, menghadapi apapun juga. Ada yang menghadapi peperangan dalam bidang ekonomi, dalam bidang kesehatan, dalam apapun juga. Dalam hal ini kita menghadapi pencobaan dalam nikah, buah nikah. Satu perkara, jangan pernah meninggalkan tongkat kerajaan kita. Tongkat apa itu? Firman Allah. Jangan lepas dari firman Allah. Kalau firman tidak ada jalan keluar, ambil kekerasan, ambil ilmu, ambil apapun juga, tidak pernah akan mengalami kemenangan. Tapi kita pegang firman Allah. Firman Allah ini jadi kekuatan kita untuk kita menjalankan tugas kita sebagai raja-raja, dan kita mengalami kemenangan. Amin. Ya, yang kedua apa? Ayat mengatakan keadilan. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Keadilan dibandingkan dengan kefasikan, kejahatan. Keadilan, ya, dibandingkan kekejaman. Apa keadilan dalam ini? Keadilan adalah dalam hal ini adalah belas kasihan. Belas kasihan. Belas kasihan. Kenapa?
Sebab kita pun menjadi raja-raja lewat belas kasihannya. Oh, haleluya. Dan yang terakhir, yang ketiga disebutkan apa? Minyak urapan. Minyak urapan. Orang Israel untuk melantik seorang raja tidak harus melewati suatu upacara yang namanya upacara pengurapan. Ya, minyak urapan, dan minyak urapan ini tidak lain adalah urapan Roh Kudus. Ada Roh Kudus, ada firman, ada kasih Tuhan. Biar ini mengikuti langkah-langkah hidup kita ini. Sebab kalau raja tidak dalam urapan, seperti raja tidak punya karisma, tidak punya kemampuan, dia bisa saja punya kedudukan raja, tetapi tidak disegani oleh rakyatnya, tidak disegani, tidak dicintai oleh rakyatnya, tidak disegani oleh musuh-musuhnya. Seperti tidak punya karisma. Urapan itu adalah karisma kita, kemampuan kita. Bahkan kalau saya baca dalam kitab Yesaya pasal 11, di dalam urapan ini segala yang dibutuhkan oleh raja itu ada. Hikmat, kemampuan, keperkasaan ada. Orang dunia, saya tidak tahu benar atau salah ya, pejabat-pejabat membackup dirinya dengan karisma yang dicari di mana-mana. Ada mbah sapa ya, yang namanya guru-guru spiritual dan lain sebagainya, untuk supaya dia ada wibawa, ada karisma. Tapi sebenarnya Tuhan katakan, Roh Kudus itu jangan korbankan urapan karena perkara-perkara lain. Tuhan katakan, urapan itu melebihi dari karib-karibmu, teman-teman sahabatmu itu. Urapan itu kita sayang, eman dengan urapan kita. Baru melayani, baru dipakai Tuhan. Kemudian karena ada sesuatu berbuat dosa, hilang urapannya. Jangan. Seorang raja sangat menyayangkan urapannya lebih dari karibnya, lebih dari apapun juga. Yesaya pasal yang pertama, Yesaya pasal 11 ayat yang pertama, perhatikan. Oh, luar biasa. Sebab itu yang kita butuhkan, urapan itu. Oh, haleluya. Kalau tidak ada urapan, kita bisa saja pangkatnya pendeta, tapi tidak ada apa-apa yang dapat tidak ada wibawa dari Allah dalam kehidupan kita. Tolong baca ya. Ayat yang pertama, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya. Roh Tuhan, ini minyak urapan. Roh Tuhan ada padanya apa? Roh hikmat dan pengertian. Hikmat, pengertian. Roh Raja Salomo sangat menonjol dalam hal ini. Hikmat dan pengertiannya. Sehingga ayat mengatakan, tidak ada raja sebelum dan sesudah Salomo yang sedemikian hebat dalam hikmah dan pengertiannya. Urapan itu, teruskan. Roh hikmat, pengertian, roh nasihat. Apalagi kami hamba-hamba Tuhan, gembala sidang seringkali ditanyai oleh jemaat, mintakan nasihat. Padahal nasihat yang dimohonkan di luar disiplin kita tidak pernah sekolah itu. Harus memberi nasihat itu, dari mana ilmunya? Ayat mengatakan, tapi kalau kita punya urapan, bukan dokter tanya tentang kedokteran, bukan insinyur bangunan tanya tentang insinyur, tentang sivil itu bukan ekonomi tanya tentang ekonomi. Dan kita harus memberikan jawaban. Ayat mengatakan, ada nasihat dari mana? Urapan Roh Kudus itu. Teruskan. Roh nasihat dan keperkasaan. Roh nasihat dan keperkasaan. Roh pengenalan. Roh pengenalan. Dan takut akan Tuhan. Tapi yang paling utama dari 6 manifestasi dari Roh Kudus, urapan Roh Kudus, 5 dimiliki oleh iblis. Lucifer punya itu semua. Ada hikmat, pengertian, nasihat, keperkasaan, pengenalan. Tapi satu yang dia tidak miliki, takut akan Tuhan. Itu yang dimiliki oleh anak. Itu dimiliki oleh raja di atas segala raja. Terima kasih. Dan semoga itu yang kita miliki. Jangan sampai korbankan rasa takut akan Tuhan karena iming-iming keuntungan, karena godaan kesenangan dunia. Jangan sampai korbankan urapan. Urapan itu melebihi. Itu yang harus kita pertahankan. Buat imam-imam, kalau pelayanan kita sudah diberkati dan memberkati banyak orang, sayangkan, eman urapan itu. Eman dengan urapan itu. Jangan sampai karena sesuatu
membuat urapan itu hilang. Tapi ayat mengatakan urapan itu lebih dari segala-galanya. Sekali lagi kita baca. Ya, dalam Ibrani pasal 1 tadi ya, Ibrani pasal 1. Urapan itu biar kita sayangkan lebih dari segala-galanya. Oh, haleluya. Itu raja yang sanggup untuk memerintah ya. Urapan ya. Dengan baik, memerintah dengan baik. Tolong baca ayat yang ke-9. Engkau mencintai keadilan ya, dan membenci kefasikan. Terus, sebab itu Allah, ya, Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Minyak urapan itu melebihi dari teman karibmu, teman sekutumu, dari apapun juga, kesenangan apapun juga, keuntungan apapun juga. Imam-imam, pelayan-pelayan Tuhan, semoga kita pertahankan, pelihara, jaga urapan itu, supaya jangan ya, karena segala sesuatu itu urapan kita hilang. Raja yang kehilangan urapan, itu artinya raja yang kehilangan tahta, raja yang kehilangan masa depan. Satu raja yang benar-benar kehilangan urapan, Raja Saul. Dia kehilangan urapan Allah. Roh Allah itu dicabut dari dia. Apa yang terjadi? Roh jahat itu masuk, membuat dia gelisah, takut, cemas, dan dia mengalami kematian secara tragis. Oleh sebab itu di hari-hari ini, biar kita mohon Tuhan, berikan apa yang Engkau janjikan. Ada kebenaran, keadilan, tapi juga urapan itu. Biar itu melekat dalam setiap kita. Nanti satu saat Tuhan katakan kita akan diajak memerintah. Mulai dari bumi ini, kita akan diajak memerintah bersama dengan Tuhan. Sebagai raja-raja, dia raja di atas segala raja. Kita raja-raja akan memerintah bersama dengan Tuhan. Mulai dari bumi ini. Ya, walaupun di bumi dan langit yang baru ini, dalam waktu yang terbatas 1000 tahun. Tapi kita juga akan dibawa masuk memerintah dengan dia selama-lamanya dalam kerajaan surga. Kita Wahyu pasal 21 mengatakan. Oleh sebab itu di hari-hari ini, biar kita mohon Tuhan, biarlah siapa saya ini boleh menjadi raja. Raja-raja. Siapa? Tuhan yang mengangkat kita. Amin. Lebih dari malaikat. Tidak ada satu malaikat yang Tuhan katakan engkaulah duduk di atas tahta. Musuh-musuh semua di bawah tumpuan kakimu. Tidak ada. Hanya Yesus dan kita. Oh, haleluya ya. Bahkan Tuhan katakan nanti kita akan menghakimi malaikat-malaikat. Yang ketiga apa? Pada ayat yang ke-14, perhatikan ayat yang ke-14. Ya. Ayat ke-14. Ya, Ibrani pasal 1 ayat 14, perhatikan ini kelebihan ya. Tuhan katakan semua malaikat-malaikat itu, perhatikan ayat 14. Bukankah mereka semua ya adalah roh-roh yang melayani? Mereka memang melayani. Perhatikan, malaikat itu roh. Dan malaikat itu tugasnya satu, melayani. Ya, melayani Allah, bahkan perhatikan yang diutus ya untuk melayani mereka ya yang harus memperoleh keselamatan. Tapi juga dia adalah malaikat yang diutus untuk kita, melayani kita ini loh. Lebih tinggi mana, Saudara? Yang diutus atau yang melayani? Yang melayani apa yang dilayani, Saudara? Lebih tinggi mana? Yang dilayani. Ya. Tuhan katakan yang dilayani. Kita dilayani oleh para malaikat. Dan kita lihat ini, pelayanan para malaikat adalah pelayanan roh Allah. Walaupun roh begitu kuat. Kalau saya baca pada ayat yang ke-7, sekuat angin badai. Roh Allah itu malaikat sekuat angin badai, sekuat nyala api. Tapi malaikat itu ada kekurangannya ya. Oleh sebab itu Yesus dalam pelayanannya, dia disebutkan pelayanan imam besar menurut peraturan Melkisedek. Ayat mengatakan sebagaimana dia melayani dalam tubuh jasmani. Kenapa dia harus melayani sebagai imam besar dalam tubuh jasmani? Supaya ayat mengatakan dia bisa merasakan keterbatasan kita. Dia boleh merasakan kelemahan kita. Malaikat dia roh, dia tidak rasa. Ingat ya, waktu Lot akan keluar dari dari Sodom dan Gomora ya. Lot saya tidak tahu umur berapa ya. Tapi saya yakin Lot juga sudah ya umur sepuh juga ya. Anak-anaknya sudah mau menikah, Lot juga sudah besar ya, sudah matang anak-anaknya. Ya. Lot merasa lemah sebagai manusia biasa, dia lemah. Dia tidak mampu. Malaikat, namanya malaikat, tidak ada capeknya, tidak ada lemahnya, Saudara.
Ya, ayo lari, tidak mampu Tuhan, aku tidak mampu. Sebab apa? Dia tidak merasakan kelemahan Lot. Lot yang sudah menggeh-menggeh, tidak rasa. Dia malaikat, dia roh, dia melayani, tapi dia tidak merasakan kelemahan kita. Tapi Yesus, dia adalah imam besar menurut peraturan Melkisedek. Dia adalah 100% manusia. Dia menjalani semua yang dialami oleh manusia sejak dalam kandungan, lahir terus. Tetapi dia juga adalah Allah, 100% Allah. Sebagai manusia, untuk apa dia menjadi manusia? Untuk merasakan kelemahan kita sebagai manusia biasa. Dia merasakan kelemahan kita, keterbatasan kita, ketidakberdayaan kita. Sehingga dia bisa menolong kita apapun yang menjadi kelemahan kita. Seperti demikian, amin? Ya, tolong baca Ibrani pasal yang keempat. Oh, haleluya. Bahkan ada satu perkara yang sangat ditakutkan oleh manusia, yaitu manusia takut akan maut. Tapi sebagai imam besar, perhatikan ini penting, sebagai imam besar, dia menjadi manusia untuk apa? Di dalam pelanannya, dia imam besar yang berbelas kasihan. Oh, haleluya. Melayani dengan belas kasihan. Oleh sebab itu kita hari-hari ini sebagai Tuhan ajar juga saya untuk melayani. Memang ada kebenaran, tetapi juga ada belas kasihan, ya. Ada belas kasihan. Kenapa? Sebab kita pun, kalau Tuhan mematok kita dengan patokan kebenaran, tidak ada seorang pun yang luput. Semua kita tidak benar. Tapi Tuhan ada belas kasihan untuk kita. Ayat yang ke-17, Ibrani pasal yang kedua lebih dahulu, ayat yang ke-17, perhatikan. Dia menjadi seperti kita, sebagai manusia, berdarah berdaging, dengan segala kelemahannya. Untuk apa? Untuk merasakan kelemahan kita, keterbatasan kita, ketidakmampuan kita, ketidakberdayaan kita. Sehingga dia ada rasa belas kasihan. Kasihan ya, ini manusia, kasihan ya, tidak bisa mampu berbuat apa-apa, kasihan ya. Ada belas kasihan untuk dia bisa memberikan kekuatan ilahi di dalam kehidupan kita. Ayat 17, perhatikan. Itulah sebabnya, ya, maka dalam segala hal, ya, ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Ya, dia imam besar, kita imam-imam. Ya, perhatikan, kita imam-imam. Teruskan. Supaya ia menjadi imam besar. Supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan. Yang menaruh belas kasihan. Teruskan. Dan yang setia kepada Allah. Tetapi juga setia kepada Allah. Walaupun ada belas kasihan, tetapi bukan karena belas kasihan, tidak apa-apa, aturan Allah tidak apa-apa ya. Yang penting manusia. Tidak. Ada belas kasihan, tetapi ada kepatuhan kepada Allah. Teruskan. Untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Ya. Sebab oleh karena ia sendiri, ya, telah menderita karena pencobaan, ya, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Sudah percaya demikian, amin? Oleh sebab itu, kalau kita merasakan Tuhan, mau melayani sungguh-sungguh nak mampu, Tuhan banyak halangan, banyak rintangan. Pandang dia imam besar. Bukan Tuhan tidak mengerti kekurangan kita. Bukan Tuhan tidak mengerti halangan kita. Tuhan tahu. Tapi adakah kita mohon Tuhan kuatkan, berikan aku kemenangan untuk tetap bisa menjadi pelayan-pelayanmu. Sebagai imam-imam menurut peraturan Melkisedek. Sebab dia imam besar menurut peraturan Melkisedek. Ayat yang ke-15, perhatikan. Ayat yang ke-15. Pasal 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut, ya, merasakan kelemahan-kelemahan kita. Perhatikan. Sebaliknya sama dengan kita. Ya. Ia telah dicobai, ya, hanya tidak berbuat dosa. Terus. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian, ya, menghampiri tahta kasih karunia, ya, supaya kita menerima rahmat, ya, dan menemukan kasih karunia, ya, untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Oleh sebab itu saya mau mengatakan buat setiap pelayan-pelayan, setiap kita yang merasakan Tuhan, setiap kali saya mau sungguh-sungguh melayani, ada saja halangan. Kalau tidak kesehatan, pekerjaan. Kalau tidak pekerjaan, anak. Kalau tidak pekerjaan, anak. Banyak halangan. Pada setiap kali kita mengalami halangan-halangan untuk melayani, biar ayat mengatakan, datang kepada dia, imam besar, di tahta kasih karunia-Nya. Hampiri dia. Jangan masa bodoh. Ya Tuhan tahu kelemahan saya. Tuhan tahu. Tapi kalau kita tidak mau bergumul, Tuhan juga tahu, Tuhan melihat kita tidak mau bergumul. Kalau kita tidak mohon belas kasihan Tuhan, Tuhan juga tahu. Ya, tapi kalau kita dalam kekurangan dan kelemahan dan keterbatasan dan halangan rintangan, selalu kita datang, Tuhan, saya mau melayani, Engkau tahu hatiku Tuhan. Tapi Engkau lihat betapa banyak saya tidak mampu.
Ayat mengatakan setiap kali kita datang mendapatkan tahta kasih karunia, setiap kali itu juga ada pertolongan tepat pada waktunya. Amin, saudara kasih. Oleh sebab itu ini, jangan tidak mau tahu, tapi juga jangan putus asa. Tuhan, ini tidak mampu saya. Tapi datang, bawa semua pergumulan kita dalam doa, hampiri tahta kasih karunia-Nya. Ayat mengatakan setiap kali itu juga selalu ada pertolongan kita, selalu ada pertolongan kita, selalu ada pertolongan, dan kita sanggup untuk melayani sebagai imam-imam menurut peraturan Melkisedek. Ya, kita lihat ya ada dua plan ya, pelayanan dari pelayanan dari malaikat. Mereka adalah roh yang melayani, kuat, hebat, tetapi mereka ya seperti mereka tidak pernah merasakan kekurangan kita, sebab memang mereka tidak berdaging seperti kita. Tapi yang kedua, Alkitab Ibrani juga mengatakan ada pelayanan imam manusia, imam besar dan imam-imam manusia. Ya, dalam segala kelemahan mereka melayani Tuhan. Dan ayat mengatakan ada satu batas yang tidak dapat dilalui oleh manusia, ada satu rintangan yang tidak dapat dilalui oleh manusia, yang namanya kematian. Sehebat apapun Harun melayani, batasnya adalah kematian. Ya, tetapi ayat mengatakan dia imam besar. Dia adalah Allah, tapi dia juga manusia merasakan penderitaan kita. Tapi dia Allah. Dia tidak dapat dibatasi oleh kematian. Oleh sebab itu di hari-hari ini, inilah harus kita pandang. Tuhan, Engkau manusia seperti kami, tapi Engkau Allah. Engkau tidak dapat dibatasi oleh maut. Buat aku juga boleh mengalami demikian, supaya pelayananku juga tidak dapat dibatasi oleh apapun juga. Bahkan maut pun tidak dapat membatasi pelayanan kita. Kita akan melayani terus sampai dalam kerajaan surga. Kita akan setia melayani sampai batas akhir kemanusiaan kita. Kita akan tetap melayani sampai batas akhir kemanusiaan kita, sampai langkah terakhir, sampai garis terakhir. Ada batas terakhir untuk sebagian manusia adalah kematian. Tapi untuk manusia yang tidak mengalami kematian sampai Tuhan datang, itulah kedatangan Tuhan. Tapi perhatikan, kalau kita terus melayani dalam kesetiaan dan kekuatan, sebab Dia menguatkan kita sebagai imam besar yang tidak dapat dibatasi oleh apapun juga, maka kita juga akan dibawa menerobos setiap limitasi, setiap apa yang membatasi kita. Kita akan sanggup melayani sampai dalam kerajaan surga. So, melayani demikian, amin. Amin, suka sih. Ya, sebagai ayat terakhir, ya kita akan baca dalam kitab Wahyu pasal yang ke-21 ya. Oh, haleluya. Kitab Wahyu pasal 21. Wahyu 22, maafkan 22. Ayat yang ketiga, kita melayani hamba-hambanya. Kita imam-imam, dia imam besar. Oh, haleluya, lebih dari malaikat. Malaikat memang tidak ada batasnya. Malaikat memang kekal, tapi dia tidak merasakan penderitaan kita, tidak merasakan kelemahan kita. Imam besar memang melayani sungguh-sungguh, tapi dia dibatasi oleh maut. Dia imam besar yang kekal selama-lamanya, dapat merasakan kekurangan kita, kelemahan kita, tapi juga tidak dapat dibatasi oleh maut sekalipun. Oh, haleluya, kekal selama-lamanya. Banyak ayat menuliskan itu ya. Ibrani 7 ayat 17, Ibrani 5 ayat 6, Ibrani 6 ayat 20, banyak menuliskan itu ya. Ia menjadi imam besar untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek ya. Wahyu pasal 22 ayat yang ketiga, maka tidak akan ada lagi laknat. Ya. Tahta Allah dan tahta anak domba. Perhatikan, akan ada di dalamnya. Perhatikan, dan hamba-hambanya. Dan hamba-hambanya siapa itu? Kita, imam-imam. Dan hamba-hambanya, perhatikan, akan beribadah kepadanya. Akan melayani, akan beribadah sampai dalam kerajaan surga. Siapa yang boleh melayani sampai dalam kerajaan surga? Adalah orang-orang yang melayani di bumi ini sampai batas terakhir, sampai umur hidupnya, sampai Tuhan datang. Kalau kita melayani sampai batas akhir hidup kita, maka kita akan ditransfer melayani di waktu, di tempat yang tidak ada batas waktu, kerajaan surga. Kita akan berada di sana. Hamba-hambanya akan melayani di dalam kerajaan surga. Terus kan? Dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Terus, dan malam tidak akan ada lagi di sana. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah
akan menerangi mereka dan mereka akan memerintah sebagai raja, akan melayani sebagai imam, akan merintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Tidak dibatasi oleh maut, tidak dibatasi oleh kelemahan, tidak dibatasi oleh apapun juga. Semoga inilah yang menjadi keadaan kita nanti. Sekarang kita mohon Tuhan, Dia lebih dari malaikat. Dia anak Allah, tidak ada malaikat yang Bapa mengakui engkau anakku. Dia raja di atas segala raja, duduk di tahta kemuliaannya, tahta kerajaannya. Tidak ada seorang pun dari malaikat. Tuhan katakan engkau duduk di sampingku, di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tidak ada satu orang malaikat yang Tuhan katakan engkau dapat merasakan, tapi dia melayani untuk dengan belas kasihan, sebab dia merasakan, tapi dia juga melayani sebagai imam-imam menurut peraturan Melkisedek. Dia imam besar, kita imam-imam. Dia anak Allah, kita anak-anak Allah. Dia raja di atas segala raja, kita raja-raja. Dia imam besar, kita imam-imam. Kita lebih dari malaikat. Dia lebih dari malaikat, kita juga lebih dari malaikat. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia juga menjanjikan buat kita akan duduk bersama dengan dia di tahta kemuliaannya. Tidak ada satu malaikat. Yesus pernah berjanji untuk duduk bersama dia di atas kemuliaannya. Hanya kepada kita manusia. Bahkan kita manusia penuh dengan kekurangan. Tapi kita pandang dia. Dia anak Allah. Dia raja di atas segala raja. Dia imam besar yang agung ya buat kita sekalian. Inilah firman Tuhan buat kita sekalian. Semoga ini menjadi berkat buat kita sekalian ya. Kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan satu lagu.